Punya kita di Indonesia ini bukan soal keturunan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat dimanapun berada, ya akhirnya perkembangan demi perkembangan, tanggapan dari berbagai pihak tentang keberadaan Habib dan Habaib di Indonesia ini menjadi kontroversi. Tapi kontroversi ini bukan sesuatu hal yang menjadikan kita harus berada dalam situasi dan suasana yang tidak baik. Justru harusnya jauh lebih baik lagi, jauh lebih bersatu, jauh lebih mempererat tali persaudaraan di antara kita. Mengapa seperti itu, saudara? Ya, karena dengan adanya kontroversi ini, maka kita akan saling mengetahui pikiran, pandangan, dan pemahaman kita tentang Habib dan Habaib atau Habaib di Indonesia ini. Artinya apa, saudaraku dan sahabat sekalian? Ini adalah merupakan suatu proses dan tahapan agar kita menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya tentang peristiwa dan situasi serta keadaan yang sesungguhnya mengenai Habib dan Habaib ini, dengan tujuan sebagai suatu pengungkapan kebenaran yang sejatinya kebenaran. Jadi bukan soal kita tidak menerima tentang Habib dan Habaib di Indonesia. Kalau toh kemudian besok lusa jawabannya misalkan ternyata Habib dan Habaib di Indonesia ini benar, tidak ada ketersambungan atau keterhubungan sebagai keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak boleh kita menjadikan juga seolah-olah dan seakan-akan kita lebih benar dan lebih tahu juga siapapun kita. Justru apapun nanti keadaan di hari-hari mendatang, misalkan Habib dan Habaib ini ternyata bukan keturunan baginda Rasulullah, kita tetap menghargai dan menghormati mereka yang sikap, perilaku, dan akhlaknya itu bagus. Pembawaannya selama ini dalam hal misalkan beraktivitas sebagai penceramah atau pendakwah memang betul-betul memberikan kontribusi yang nyata dalam proses pencerahan, proses pencerahan, pemberian pandangan atau ajaran-ajaran ilmu tentang Islam, tentang agama Islam. Itu harus kita sangat syukuri. Oleh sebab itu juga sebaliknya terhadap oknum Habaib yang menimbulkan kontroversi atau ada respons dari berbagai kalangan, dari beberapa pihak di Indonesia ini juga harus menyadari akan hal itu. Sesungguhnya kita di Indonesia ini bukan soal keturunan siapa, tapi bagaimana kemudian dalam proses interaksi sosial atau hubungan komunikasi di antara kita semua itu senantiasa baik-baik saja, terutama bagi penceramah dan pendakwah memberikan pemahaman-pemahaman misalkan ajaran Islam yang betul-betul mumpuni, tidak justru menjadikan suasana tidak baik atau ada yang merasa perlu untuk dipertanyakan atas apa yang disampaikan, materi-materinya, termasuk sikap-sikapnya. Saya kira itu yang harus menjadi kesimpulan kita bersama, saudara dan sahabat sekalian. Dan sebaliknya juga, kalau ternyata ada fakta bahwa betul dan benar adanya Habib di Nusantara ini adalah keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga tidak menjadikan kita harus tidak menerimanya. Nah, oleh sebab itu kita kembali kepada tadi, siapapun dia, yang pasti dan yang penting adalah perilakunya dalam konteks kebinekaan di Indonesia ini, dalam konteks keberagaman di Nusantara ini, dan senantiasa menjaga itu berarti mengetahui dan memahami akan bangsa dan negara Indonesia, negara kita tercinta.
Bhinneka Tunggal Ika, tentu itu harus betul-betul dimengerti dan dipahami, setelah itu diterima ya sebagai keniscayaan semesta. Itu saudara, saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kurang dan lebihnya dapat memberikan apa istilahnya manfaat dalam hal konteks ya untuk bahan renungan. Saya kira itu juga sangat alhamdulillah saya kalau itu dianggap ini bagian daripada bahan renungan. Saudaraku dan sahabat sekalian, jangan lupa like, share dan komen channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Dan jika ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan, saya mohon untuk dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.